Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu tentang rata-rata hitung. Oke, rata-rata hitung itu kata lainnya adalah min, dimana min itu pengertiannya adalah nilai rata-rata dari suatu data. Jadi nanti akan ada beberapa data, kalian disuruh menghitung rata-ratanya. Nah, contoh yang pertama itu nilai rata-rata atau menentukan rata-rata dari suatu data yang didapatkan dalam bentuk daftar atau berurutan. Nah, di sini ada data usia 6 orang siswa kelas 6 dalam tahun. Jadi ada 6 anak usianya 11, 11, 12, 13, 12 dan 13 tahun. Nah, kalau ditanya berapa rata-rata siswa anak kelas 6 usianya, kalian tinggal jumlahkan saja. Kalau rata-rata itu semuanya dijumlah, kemudian dibagi banyaknya data. Di situ banyaknya data ada 6. Berarti tinggal kalian jumlah 11 tambah 11 tambah 12 tambah 13 tambah 12 tambah 13, hasilnya 72, dan dibagi 6. Hasilnya berarti 12. Nah, rata-rata usia anak kelas 6 berarti adalah 12 tahun. Oke, itu dalam bentuk daftar. Sekarang contoh yang kedua, menentukan rata-rata dalam bentuk tabel. Jadi datanya itu dalam bentuk tabel. Perhatikan. Oke, nilai kansa. Oh, itu bukan nilai kansa ya. Mata pelajaran kansa dan nilainya. Jadi nilai IPA, kansa mendapatkan nilai 85, IPS 80, bahasa 80, matematika 95. Nah, kita menentukan rata-rata nilai yang didapatkan oleh kansa adalah berapa. Berarti tinggal kalian jumlahkan semuanya. Oke, perhatikan. 85 tambah 80 tambah 80 tambah 95 dibagi banyaknya data. Datanya ada 4. Kalian jumlah, kemudian dibagi 4. Maaf, itu kepotong, kalian bisa jumlahkan sendiri. Lalu kalian bagi 4. Hasilnya berapa? Nah, sekarang contoh yang ketiga, menentukan rata-rata dari diagram batang. Oke, di diagram batang ini ada banyaknya siswa. Yang sebelah kiri itu ada 0 sampai 10, yang di bawah itu adalah nilainya. Ada yang nilainya 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, kita tinggal menghitung jumlah data. Yang nilainya 6 ada berapa orang? Ada 1 orang, berarti 6 dikali 1. Yang nilainya 7 ada 6 orang, berarti 7 kali 6. Yang nilainya 8 ada 8 orang, berarti 8 ditambah 8 kali 8. Yang nilainya 9 ada 6 orang, berarti 9 kali 6. Yang nilainya 10 ada 1 orang. Semua dikali, kemudian dijumlahkan ya. Hasilnya 64 ditambah 42 tambah 64 tambah 54 tambah 10, hasilnya adalah 167. Nah, rata-ratanya jangan lupa, berarti jumlah data dibagi banyaknya data. Banyaknya data itu banyaknya siswa, ada berapa di total? 1, 6, 8, 6, dan 1. Berarti dibagi 21. Hasilnya berapa? 7,95. 7,95 7,95 itu bisa kalian bulatkan menjadi 8,0 atau 8. Ini udah pernah disampaikan di kelas ya, berulang kali. Sekarang contoh yang keempat, menentukan rata-rata dari diagram garis. Di sini ada diagram tentang tahun dan hasil panen. Ada 6 tahun berturut-turut, kemudian hasil panennya tahun 2015 hasil panennya 100, kemudian ditambah 50 tambah 150 tambah 100 tambah 200 dan tambah 200, semuanya dijumlah, jangan lupa kalau jumlah data. Kemudian hasilnya itu berapa? 800 ya. 800 dibagi banyaknya data. Nah, itu maaf, sebetulnya jumlah datanya ada 6 bukan 4. Oke, hasilnya betul segitu, 133,3 kg. Oke, lanjut. Contoh yang kelima, menentukan rata-rata dari diagram gambar. Di situ ada bentuknya tabel, minggu pertama, kedua, dan ketiga, dan banyaknya jeruk yang terjual. Minggu pertama jeruk yang terjual ada 8, kemudian minggu kedua 6, minggu ketiga 7. Jumlah datanya 21, tinggal kalian jumlahkan. Rata-ratanya berarti 21 dibagi banyaknya data, ada berapa? Ada 3 minggu.
Berarti 7 jeruk yang terjual dalam 3 minggu terakhir itu adalah rata-ratanya. Oke, semoga mengerti. Wassalamualaikum.